Hai, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Evita Karingsi Tepu, yang dimana hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai apa sih itu CEO dengan CIO. Kata pengantar yang akan saya sampaikan yakni pesatnya perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan broadcasting memberikan dampak yang besar bagi enterprise, yaitu organis profit maupun non-profit. Perubahan dunia menuju digital ekonomi tersebut membawa dampak yang besar terhadap kelangsungan suatu enterprise. Berlebihnya informasi, munculnya teknologi baru, dan usangnya teknologi lama, dan tekanan-tekanan dari kompetitor untuk menguasai suatu market, membuat suatu enterprise perlu melakukan suatu perubahan-perubahan secara cepat dan efisien berbasis teknologi dan informasi. Oleh karena itu diperlukannya kemampuan mengelola informasi dan teknologi, manajemen risiko, manajemen pengetahuan, serta investasi. Keempat hal tersebut yang harus dilakukan oleh Chief Information Officer atau CIO. Apa sih itu CEO? CEO atau Chief Executive Officer adalah sebuah jabatan atau titel yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti jabatan eksekutif tertinggi. Titel ini sudah banyak digunakan di banyak negara di penjuru dunia. Tugas dari CEO adalah memimpin dan bertanggung jawab penuh atas kestabilan perusahaan yang dipimpinnya. Namun, dampak prakteknya CEO sering diartikan sebagai seorang presiden direktur atau direktur utama dalam suatu perusahaan. Sedangkan apa itu CIO? Pembahasan tentang CIO diawali dengan kondisi realita di dunia enterprise dan kemudian pendapat-pendapat tentang CIO yang berdasarkan hasil survei. Dilanjutkan kemudian dengan peranan dari persyaratan CIO, peranan CIO di BUMN Industri Strategis PT YYY Indonesia, dan diakhiri dengan kesimpulan tentang CIO. CIO atau Chief Information Officer adalah suatu jabatan dalam organisasi atau bisnis, pemerintahan atau nirlaba yang mempunyai peran sebagai pemimpin dalam penyediaan informasi bagi kelangsungan hidup organisasi. Dalam mencapai tujuannya, CIO menjadi semakin vital di era informasi, di mana eksistensi organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memberdayakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Untuk perusahaan berskala besar, tentang CIO atau Chief Information Officer akan ditunjuk sebagai pemimpin utama departemen ini yang langsung bertanggung jawab kepada presiden direktur atau CIO atau Chief Executive Officer. CIO sendiri secara fungsional membawahi 3 divisi. Yang pertama, sistem informasi, teknologi informasi, dan manajemen informasi. Divisi sistem informasi berfungsi untuk menganalisa kebutuhan informasi dari sebuah perusahaan baik saat ini maupun di kemudian hari nanti, atau aspek demand dari informasi. Secara prinsip ada 2 jenis aktivitas yang harus dilakukan oleh divisi ini. Yang pertama, business support, merupakan fungsi untuk selalu memonitor kebutuhan manajemen perusahaan akan informasi sebagai penunjang dalam menjalankan bisnis sehari-hari, mengevaluasi tingkat efektivitas penggunaan aplikasi bisnis yang ada, dan mengusulkan aplikasi-aplikasi tambahan maupun perbaikan terhadap yang telah dimiliki, dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan baru. Yang kedua, informasi sistem studi atau study merupakan suatu forum penelitian dan pengembangan bertanggung jawab untuk selalu memantau perkembangan teknologi di industri di mana perusahaan tersebut beroperasi, terutama bagaimana para kompetitor memanfaatkannya atau merencanakan strategi untuk manajemen puncak, kesempatan-kesempatan bisnis yang mempresentasikan kepada manajemen puncak kesempatan-kesempatan bisnis yang mungkin dilakukan di kemudian hari melalui implementasi perangkat teknologi informasi yang baru. Tim ini pula yang akan menjadi penasehat terutama CIO dalam usaha mengembangkan sistem informasi perusahaan. Apa sih perbedaan CIO dengan CEO? CEO atau Chief Executive Officer adalah perbedaan dari CEO dan CIO yaitu, kalau dari CEO, Chief Executive Officer, orang yang memiliki pengaruh paling kuat dalam
operasi perusahaan, sedangkan CIO atau Chief Information Officer adalah manajer jasa informasi yang menyumbangkan keahlian. Baik, inilah sekian video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf, dimaafkan. Apabila saya memiliki salah kata mohon dimaafkan juga. Terima kasih dan selamat sore. Shalom.